Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini materi kita sudah sampai di kegiatan 44, sifat-sifat persamaan garis lurus. Oke, sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana menentukan persamaan garis lurus ketika M-nya diketahui dan titik yang dilalui juga diketahui. Rumus untuk persamaan yang M-nya diketahui dengan satu titik yang diketahui, ingat kembali Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sedangkan untuk persamaan dengan M dengan dua titik yang dilalui, maka rumus yang digunakan adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Seperti apa yang kalian lihat di live board yang Ibu bagikan ya. Ini untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi inti hari ini di kegiatan 44, oke? Kita bahas sedikit dulu supaya kalian ingat kembali materi sebelumnya. Oke, ini ya. Untuk rumus pertama, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sedangkan untuk dua titik yang dilalui, maka rumus yang digunakan adalah ini, lihat, perhatikan baik-baik. Sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Jadi inilah dua rumus yang digunakan untuk membuat persamaan garis lurus. Saya harap kalian sudah paham bagaimana menggunakan rumus ini. Seperti tugas yang sudah saya berikan di GCR ya. Kalau begitu kita bahas dulu tugasnya yang di GCR sebelum kita lanjut supaya kalian lebih paham lagi. Oke? Kita lihat GCR kalian. Kelas berapa yang bisa saya buka? Kelas 8B. Tugas 3 ya, tugas ketiga bab keempat. Kita lihat ada 6 orang yang mengerjakan di kelas 8B. Asril, Fadil, Igede, Kasturi, Muhammad Zaki, Gibran, dan Murail. Oke, kita bahas punyanya siapa ya? Coba punyanya Fadil Zarkasi. Sebelumnya kita cek dulu petunjuknya, Ibu lupa. Buatlah persamaan garis yang grafiknya dan gambarkan grafiknya yang diketahui M-nya sama dengan negatif 2 dan titik yang dilalui adalah 2, negatif 3 dan negatif 1,5. Jadi ada dua titik yang dilalui, ada dua titik yang diketahui. Maka rumus yang digunakan adalah M adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke, coba kita lihat jawaban temannya si Fadil Zarkasi bagaimana. Oke, rumus yang digunakan kita bisa lihat punyanya Fadil. Jawabannya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Wow, kita lihat lagi jawaban yang lainnya. Ternyata ada yang masih banyak yang perlu diluruskan ya. Oke, kalau begitu coba kita lihat satu lagi kelas lain. Siapa yang jawab? Kelas 8E. Tugas 3 bab keempat kelas 8E. Kita lihat punyanya si Ahmad Fadilan. Oke. Ahmad Fadilan. Rumus yang digunakan kalian bisa cek. Titik yang dilalui adalah 2, negatif 3 dan negatif 1,5.
Rumus yang digunakan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita lihat jawaban temannya baik-baik. Yang menjadi X1, Y1 adalah 2, negatif 3 dan yang menjadi X2, Y2 adalah negatif 1,5. Ya, jadi rumus yang digunakan kalian bisa lihat ini Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 karena melalui dua titik. Sekarang kita lihat, kita masukkan dua titik yang diketahui atau apa-apa yang diketahui ke dalam rumus. Oke, sekarang ini yang saya lihat ya, perhatikan baik-baik. Yang jadi X1, Y1 adalah 2, negatif 3 dan X2, Y2 adalah negatif 1,5. Inilah kata kuncinya di sini. Ini angka atau titik yang diketahui ini yang dimasukkan ke dalam persamaan, ke dalam rumus. Y ini Y dengan X tidak usah diganggu ya. Yang diganggu itu adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Inilah yang kita ganti dengan titik yang diketahui. Oke, kita masukkan. Kita lihat Y dikurang negatif 3 karena Y1-nya adalah negatif 3. Ini dia. Y dikurang negatif 3 per 5, Y2-nya kan 5. 5 dikurang negatif 3 sama dengan X. X1-nya 2, X dikurang 2 per negatif 1 dikurang 2. Terus lanjut, Y tambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena kalian bisa lihat ini negatif dengan negatif bertemu. Ketika negatif dikali negatif sama dengan negatif dengan negatif bertemu atau negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. Ingat itu baik-baik. Jadi makanya di sini berubah menjadi Y tambah 3. Jangan sampai kalian bingung lagi kenapa bisa Y tambah 3. Karena Y dikurang negatif 3 sama halnya dengan Y tambah 3. Jadi Y tambah 3 per Oke, ini tadi, ini hapus. 5 dikurang negatif 3. 5 dikurang negatif 3 kurang dengan kurang bertemu berarti 5 tambah 3 8. Jadi ini silakan lihat Y tambah 3 per 8 sama dengan X dikurang 2 per negatif 1 dikurang 2. Negatif 1 kurang 2 adalah negatif 3. Jadi setelah itu diapakan? Oke. Setelah itu ketika sudah dapat proses sampai di sini kita kali silang. Pembilang dikali penyebut. Di sini penyebut dikali pembilang. Jadi dikali silang. Y tambah 3 dikali negatif 3. Oke, ini sudah ada di sini. Negatif 3 kali Y tambah 3. Kemudian 8 dikali X dikurang 2. Ini dia. Setelah itu kita kali masuk. Kalau ada tanda dalam kurung seperti ini. Oke. Ini berarti kita kali masuk ya ini. Perhatikan baik-baik, ini dikali masuk. Negatif 3 kali Y dan negatif 3 kali 3. Ini dikali masuk. Jadi ketika dapat operasi dan sudah ada tanda dalam kurung, ada tanda dalam kurung seperti ini, maka kita kali masuk. Ini dia dikali masuk. Itu namanya dikali masuk atau distribusi. Namanya sifatnya itu distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Tapi Ibu lebih cepat kalau Ibu mengatakan dikali masuk supaya kalian lebih mudah mengerti. Nah, kita kali masuk negatif 3 kali Y, negatif 3Y. Negatif 3 kali positif 3, negatif 9. Terus 8 kali X, 8X. 8 kali negatif 2, negatif 16. Terus setelah itu, ini saya hapus supaya kelihatan. Negatif 3Y, ini kita pindahkan. Kenapa? Supaya kita kumpulkan yang sejenisnya. Untuk mengumpulkan yang sejenis, ini lihat yang sejenis konstanta. Ini konstanta dengan konstanta. Jadi kita harus satukan. Untuk menyatukan berarti harus ada yang pindah ya. Ini dari ruas kiri pindah ke ruas kanan berarti berubah tanda. Negatif 3Y sama dengan 8X dikurang 16 ditambah. Kenapa ditambah di sini? Karena ini berpindah dari negatif berubah menjadi positif. Berarti tambah 9. Sekarang
Negatif 3Y sama dengan 8X dikurang 7. Negatif 16 tambah 9 adalah negatif 7. Jadi inilah persamaan yang terjadi. Persamaan yang terbentuk adalah negatif 3Y sama dengan 8X dikurang 7. Kalau ada yang menulis seperti ini, negatif negatif 3Y. Wow, saya hapus dulu supaya tulisannya agak kecil ya. Kalau ada yang tulis persamaannya seperti ini, negatif 3Y dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0. Berarti inilah persamaan. Bisa juga seperti ini, berarti ini benar juga kalau ada yang tulisnya seperti ini. Negatif 3Y dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0, berarti benar juga. Ini tidak disalahkan. Kalau ada yang tulis seperti ini ya. Negatif 3Y dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0. Artinya disatukan. Berarti benar juga persamaannya. Terus saya hapus. Kalau ada yang tulis juga seperti ini, Y sama dengan 8X dikurang 7/3. Ini juga betul. Oke. Kalau ada yang tulis persamaan seperti ini, Y sama dengan 8X dikurang 7/3, berarti ini juga betul. Ini tidak disalahkan juga. Jadi ada tiga bentuk persamaan yang dapat kalian tulis. Pada dasarnya sama saja ya. Mau minus 3Y sama dengan 8X kurang 7, betul. Mau Y sama dengan 8X kurang 7/3 juga betul. Mau negatif 3Y dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0 juga betul. Oke. Jadi 3 persamaan itu boleh kalian tulis. Kita tinggalkan tugas kalian. Untuk gambarnya, oke, kita lihat gambarnya temannya. Titik yang dilalui 2,-3 sudah betul titiknya. Ini dia. Kemudian negatif 1,5. Negatif 1,5 juga sudah betul. Dan ditariklah garis dari titik tersebut. Jadi jawaban temannya sudah betul. Apa yang dapat dikoreksi dari soal ini adalah M-nya. M-nya sama dengan pada soal adalah negatif 2. Ketika kalian betul-betul teliti mengerjakan, M-nya itu bukan negatif 2 tapi negatif 2 koma. Kenapa? Kalian bisa masukkan ke dalam rumus mencari M ketika dua titik yang diketahui. Ingat kembali cara mencari kemiringan ketika dua titik yang diketahui. Oke, lihat di live board yang saya bagikan. Ya, ketika dua titik yang diketahui, maka M yang digunakan adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi tadi M-nya kan negatif 2 pada tugas. Padahal kalau kalian teliti M-nya itu bukan negatif 2 tapi negatif 2 koma dia. Untuk membuktikannya silakan masukkan titik yang diketahui. Titik yang diketahui 2, negatif 3 dan negatif 1,5. Berarti kita masuk ini kan 2, negatif 3 dan negatif 1,5. Ini yang kita masukkan ke dalam rumus. Y2 dikurang Y1 berarti 5 dikurang negatif 3 per X2 nya berapa? Negatif 1 dikurang X1, ini dia, dikurang 2. 5 dikurang negatif 3 sama halnya kalau 5 tambah 3 8. Minus 1 dikurang 2 berarti minus 3. 8 dibagi negatif 3 sama halnya dengan negatif 2 koma. Kalian bisa cari pakai kalkulator untuk lebih tepatnya negatif 2, berapa itu dijadikan pecahan desimal ya. 8 per negatif 3 itu negatif 2, artinya 2, sekian. Kalian bisa cari di kalkulator untuk lebih tepatnya. Intinya M-nya itu adalah negatif 2, makanya garisnya tadi ini silakan lihat gambar temannya. Grafiknya itu garisnya miring kiri.
Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai tugas yang ada di GCR. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Kali ini adalah kegiatan 44 halaman 170. Seperti yang kalian lihat, sifat-sifat persamaan garis lurus. Perhatikan tabel 46. Di tabel 46 ada 5 nomor, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris, dan kelima baris ini kalau kalian perhatikan baik-baik, ada 3 sifat persamaan garis lurus yang dapat ditarik kesimpulannya. Jadi 3 sifat persamaan garis lurus itu apa saja? Kalian lihat, silakan perhatikan baik-baik. Baris 1 dan baris kedua itu sama. Garisnya itu saling sejajar. Tapi ada yang miring kanan dan ada yang miring kiri. Kenapa miring kanan? Otomatis karena M-nya positif. Nomor 2 garisnya miring kiri karena M-nya negatif. Terus baris ketiga dan baris keempat ini lihat, nomor 3 dan nomor 4, garisnya itu saling berpotongan. Ada yang miring ke kanan, berpotongan ke kanan, ada yang miring kiri dan saling berpotongan. Kemudian di nomor 5 itu garisnya berpotongan tegak lurus. Oke? Bedakan saling berpotongan saja dan berpotongan tegak lurus. Itu untuk nomor 5 ya, poin kelima. Dan dari 5 nomor ini ada 3 sifat persamaan garis lurus yang perlu kalian ketahui. Nomor 1, kita bisa lihat ketika M-nya tetap, maksudnya ada persamaan, 2 persamaan, M-nya sama, M1 dan M2-nya tetap, atau M1 dan M2-nya sama, tetapi C-nya tidak tetap atau tidak sama, maka garisnya akan sejajar. Coba kalian lihat, ini nomor 1, persamaan garis yang warna biru dengan yang warna hijau ya. Ini persamaan garis yang warna biru Y sama dengan 2X tambah 20. Sedangkan untuk yang garis warna hijau Y sama dengan 2X tambah 16. Kalau kalian perhatikan baik-baik persamaannya, M untuk warna biru itu 2 dan M untuk warna hijau itu, garis hijau itu adalah 2 juga. Jadi M-nya tetap atau M-nya sama. Tetapi C-nya tidak sama. C pada garis yang warna biru adalah 20, sedangkan C pada garis yang warna hijau adalah 16. Nah, apa yang dapat ditarik kesimpulan? Ketika M-nya tetap tapi C-nya tidak tetap atau tidak sama, maka garisnya sejajar, saling sejajar. Silakan dilihat di live board ya. Ini kita hapus, kita buka board baru. Sifat yang pertama, M1 sama dengan M2, atau M1 dan M2-nya tetap, tetapi C-nya yang tidak tetap. Maka ini garisnya sejajar. Ini sifat yang pertama. Contoh, Y sama dengan 2X ditambah 20. Terus garis yang kedua, Y sama dengan 2X dikurang 5. Nah, 2 persamaan ini ketika kita gambarkan, maka garisnya itu pasti saling sejajar. Kenapa? Karena M-nya sama, M-nya 2. C-nya tidak sama, ini 20, ini negatif 5. Tapi kalau kalian gambarkan untuk membuktikan kebenarannya, silakan gambarkan. Maka garisnya pasti akan saling sejajar. Itu untuk sifat yang pertama. Sedangkan untuk sifat yang kedua, C-nya sama. Ketika M1 dan M2-nya tidak sama, tetapi C-nya yang sama, maka garisnya pasti berpotongan. Silakan lihat gambar nomor 3 dan 4. Lihat keterangan gambarnya. M-nya itu berbeda, tetapi C-nya sama, sama-sama negatif 4. Lihat untuk nomor 3 itu C-nya negatif 4, sedangkan untuk nomor 4 C-nya juga negatif 4 ya, tapi M-nya yang berbeda. Jadi sifat yang kedua, ketika C1 sama dengan C2, tetapi M1 tidak sama dengan M2, maka garisnya pasti berpotongan. Silakan dilihat di live board.
seperti ini. M1-nya dan M2-nya tidak sama, tapi C1-nya sama C2-nya sama. Contoh persamaannya, buka bor baru. Ya, contoh persamaannya Y sama dengan 2X dikurang 4. Terus persamaan berikutnya Y sama dengan 5X dikurang 4. Kalau kita perhatikan persamaan ini, M1 dan M2-nya tidak sama. Ini M1-nya 2, sedangkan untuk persamaan kedua ini M2-nya itu 5. Tapi C-nya sama-sama negatif 4. Nah, ketika dapat persamaan dua persamaan seperti ini, maka garisnya pasti akan berpotongan. Untuk membuktikannya ya silahkan gambarkan persamaan ini, gambarkan grafiknya, pasti akan ketemunya itu saling berpotongan. Oke, untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga kita bisa lihat di nomor 5. Kalau kalian perhatikan baik-baik nomor 5, garisnya itu saling berpotongan tapi dia tegak lurus. Jadi dia namanya berpotongan tegak lurus atau saling tegak lurus. M1-nya M1 dan M2-nya itu perhatikan baik-baik. Y ini garis yang warna pink dengan garis yang warna biru ya, biru tua. Garis warna pink persamaannya Y sama dengan 3X tambah 9. Sedangkan garis yang biru tua persamaannya adalah Y sama dengan negatif sepertiga X tambah 7. Oke, itu persamaan untuk garis warna biru tua. Kalau kalian perhatikan baik-baik, C-nya juga tidak sama. Yang satu 9 dan yang satunya 7. M-nya juga tidak sama, tapi dia berkebalikan. Lihat, M1 3, di sini di Y sama dengan negatif sepertiga X, M2-nya adalah negatif sepertiga. Perhatikan leftboardnya. Oke, untuk persifat yang ketiga, M1-nya itu berkebalikan dengan M2. M1 sama dengan negatif seper M2. Jadi seperti itu. Ini berkebalikan dan berlawanan arah. Ketika M1-nya berkebalikan dan berlawanan arah, berlawanan tanda, dan C-nya tidak sama, maka garisnya pasti berpotongan tegak lurus. Oke, saling berpotongan tegak lurus. Jadi saya ulang, ketika M1-nya sama dengan ketika M1 dan M2-nya berkebalikan dan berlawanan tanda, maka otomatis garisnya itu saling tegak lurus. Contohlah tadi di persamaan. Ya, lihat persamaannya ini warna pink. Y sama dengan 3X tambah 9. Y sama dengan 3X tambah 9. Ini persamaan yang pertama yang tadi warna pink. Kemudian yang warna biru tua, Y sama dengan negatif sepertiga X tambah 7. Y sama dengan negatif sepertiga X tambah 7. Kalau kita lihat persamaannya, kedua persamaan ini C-nya tidak sama. Ini C-nya 9, kemudian C yang berikutnya 7. Ini tidak sama. Terus M-nya ini di sini 3. Sedangkan di yang M kedua adalah negatif sepertiga. Oke, negatif sepertiga. Nah, ketika M-nya saling berlawanan dan berkebalikan, maka garisnya pasti saling tegak lurus. Oke, saya buka. Contohlah tadi ketika Y-nya yang satunya 3, M-nya yang satunya 3, berarti M2-nya itu kalau dia mau saling tegak lurus berarti negatif sepertiga. Nah, kalau kalian juga nanti dapatkan M1-nya itu 2, kalau dia mau tegak lurus, garisnya mau tegak lurus berarti M2-nya itu harus negatif seperdua. Oke, berkebalikan dan berlawanan tanda. Maka kalau kalian dapatkan seperti ini ketika M1 dan M2-nya berkebalikan dan berlawanan tanda, maka garisnya pasti saling tegak lurus. Oke, jadi ada 3 sifat
persamaan garis lurus yang perlu kalian ketahui. Jadi ibu ulang. Yang pertama, ketika M1 sama dengan M2, C1-nya tidak sama dengan C2, maka garisnya pasti sejajar. Kemudian sifat yang kedua, ketika M1 tidak sama dengan M2, tetapi C1-nya sama dengan C2 atau tetap, berarti garisnya pasti berpotongan, saling berpotongan. Oke. Terus sifat yang ketiga, ketika C1 dan C2-nya tidak sama atau tidak tetap, tetapi M1-nya berkebalikan dan berlawanan tanda, maka garisnya pasti saling tegak lurus. Jadi 3 sifat tersebut adalah sejajar, berpotongan, dan tegak lurus adalah sifat-sifat dari persamaan garis lurus. Saya harap kalian mengerti dan pahami baik-baik. Ketika kalian dapatkan 2 persamaan dan disuruh jelaskan atau disuruh gambarkan, kalian bisa menggambarkan. Karena kalau untuk membuktikan apakah dia betul-betul sejajar, berpotongan atau tegak lurus hanya dengan gambar. Berarti kita harus gambarkan, bukan dengan tidak cukup hanya dengan penjelasan atau dengan kata-kata. Jadi kalian harus buktikan dengan gambar. Dan untuk menggambarnya itu Ibu sudah jelaskan bagaimana cara menggambarkan grafik persamaan garis lurus yang benar. Masukkan angka-angka contoh himpunan bilangan real. Mau mulai dari negatif 2 atau mau mulai dari negatif 1 atau mau mulai dari 0, 1, 2, boleh 3 titik, boleh 2 titik. Intinya prosesnya benar, gambarnya benar. Saya rasa cukup. Ini 3 sifat persamaan garis lurus sudah Ibu jelaskan. Kalaupun ada yang ingin kalian tanyakan, ya silakan bertanya di kolom komentar, tulis nama dan kelas dan silakan bertanya. Kalau malu bertanya, ya silakan bertanya langsung japri Ibu di WA. Nanti ada tugas juga di GCR. Silakan kerjakan, cukup 1 nomor, kalian kerjakan tugasnya. Ini adalah materi terakhir untuk bab persamaan garis lurus. Pertemuan berikutnya nanti Ibu sampaikan, entah itu kalian ulangan atau ada tugas pengganti ulangan ya. Saya rasa cukup untuk materi kita mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Kalaupun kurang dimengerti atau ingin ditanyakan, silakan bertanya langsung japri Ibu. Terima kasih bagi kalian yang sudah memperhatikan dari awal sampai selesai. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.